Kita akan ada materi baru ini ya, berpikir komputasional. Ini ya, pikir komputasional. Ini sebelum mulai materi yang baru, ini yang tidak masuk siapa? Mas semua ya. Kenapa kita harus berpikir komputasional? Nah, ketika manusia ya, kayak ada yang punya masalah? Masalah apa? Ya, ada masalah. Masalahnya apa? Oke. Apakah ada yang punya masalah? Hampir semua orang punya masalah, nih ya. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu sebenarnya hanya lepas dari satu masalah ke masalah yang lain, menyelesaikan satu persoalan ke persoalan yang lain. Ini ya. Barangkali contoh segini sederhana. Ketika Anda itu pakai sepatu saja misalkan, gitu ya. Sebenarnya itu mungkin kalau bagi Anda bukan sebuah persoalan, gitu ya. Tetapi ketika pakai sepatu ini diterapkan pada mungkin adik Anda yang masih balita, itu sebuah persoalan. Ya, adik Anda balita 1 tahun, 2 tahun suruh pakai sepatu sendiri, belum bisa. Dikasihkan kaos kaki, dikasihkan sepatu, itu nanti nggak tahu sing nganggone ndi dulu kan begitu. Ya. Artinya apanya sebenarnya kita itu hanya step by step dari satu persoalan ke persoalan yang lain saja. Ya. Jadi kalau dalam Islam dari satu ujian ke ujian lain, yaitulah kita manusia. Agar kita bisa tahu solusi setiap masalah, perlu kita melatih tadi. Ya, jadi ketika Anda ketemu perkalian, katakanlah 20 kali 19, itu bingung mesti jawabannya begitu. Ketika nanti sudah terbiasa nggak akan bingung. Ya, oh ternyata ketika saya kalikan 20 kali 19, ketemunya, oh saya harus uraikan dulu nih. 19 kali 2 berapa? 38. Berarti ketika 20 tambah 01 jadi 380, selesai masalahnya. Ketika kita tidak bisa berpikir urut tadi, kita lama dole isi dan seterusnya ini ya. Ini. Pikir komputasional nanti ini kita pecah bagaimana sebuah persoalan tadi itu kita berpikir, kita breakdown dulu, kita pecah dulu menjadi sesuatu yang lebih kecil sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah. Ini ya. Sehingga di tujuan pembelajaran hal ini nanti kita harapannya adalah nanti Anda bisa menjelaskan dekomposisi itu apa begitu ya. Kemudian kita identifikasi tadi contoh masalah yang besar, kita coba kita sederhanakan menjadi sesuatu yang kecil nanti bisa selesai. Kemudian kita terapkan itu dan kita susun solusinya. Contoh tadi ketika ada perkalian 20 kali 19, ketika nanti kita harus ngitung-ngitung bayangke susah. Tapi ketika kita tahu, oh ini ada 2 variabel nih, ada 20 dan ada 19. Ya, oh 20 itu kalau kita kalikan kita bisa ambil angka 2-nya saja nih, nolnya nggak usah. 19 kali 2 ketemu 308. Tambah 01 jadi 380. Selesai masalah. Ya. Nah, inilah cara berpikir kita. Berpikir komputasional itu sebenarnya adalah metode menyelesaikan masalah, tentu karena kita ada hubungannya dengan komputer, ini ya kita secara informatika tadi. Jadi sesuatu yang besar kita pecah dulu menjadi kecil, ini ya. Kemudian dari kecil itu nanti kita ambil sub-subnya, kita jadikan sebuah solusi. Nah, nanti saya sampai sekolah tidak terlambat. Kita olah dulu, ini janjane kita itu telat itu kenapa toh? Apakah karena jalannya macet? Ataukah memang tangiku jam 6:30, nah, atau kesiangan dan seterusnya. Maka kita harus olah itu. Ketika nanti, oh ternyata jalannya sering macet Pak, ya berarti ada solusinya bagaimana? Apakah nanti saya harus berangkat lebih pagi? Ataukah saya nanti harus jalannya ganti jalur? Nah itu kan harus ada hal itu, yang logis. Yang tidak logis adalah ketika nanti jalannya macet Pak, lah piye pokoknya angget tak tabrak wae, ya itu kan nggak logis begitu. Sama saja nggak ada solusi, atau mungkin saya nanti tak pakai pesawat saja Pak, nah itu kan jadi nggak logis ini ya. Maka hal pertama yang harus kita temukan adalah kita identifikasi dulu masalahnya, kita pecah. Iki janjane saya terlambat kenapa toh? Oh karena jalannya sering macet. Ketika kita ingin menyelesaikan masalah itu secara komputasional ada 4 konsep ini. Ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu nanti memecah masalah menjadi kecil-kecil tadi. Ini ya.
Jadi kalau tadi patternnya kita lihat polanya. Ini polanya kita biasa kalau ngitung pakai 10, 20 itu kan tinggal kasihkan 00 belakangnya. Itu sebuah pola. Jadi kalau saya kasihkan 20 berarti 2 dikali angka itu nanti belakangnya tambah 0. Ketika nanti ketemu dengan angka 10, 1 kali angka itu belakangnya tambah 0. Ini sebuah pola. Ya. Ini sebab kita nanti abaikan angka yang lain. Kita abaikan hal yang tidak penting begitu. Ketika ada 20 kali 19 tadi kita hanya ambil angka 2 dan 19-nya saja. Kita abaikan dulu yang lain. Ini ya. Ketemu nanti 38. Nah, baru nanti kita gabungkan lagi dengan angka 0-nya. Ini ya. Nah, dari situ nanti ketemu algoritmanya. Jadi kita ketemu urut-urutan langkahnya. Oh, kalau saya pengen mengalihkan 20 kali 19, berarti nanti ada 19, saya kalikan 2, kemudian saya tambah angka 0-nya di belakang. Ketemu solusinya. Ini ya. Ini. Jadi konsepnya ada 4, ada dekomposisi, ini ya. Yaitu nanti memecah masalah menjadi sesuatu yang lebih sederhana, yang lebih kecil sehingga mudah, ini ya. Kemudian kita lihat dari masalah pecah-pecahan masalah itu nanti ketemu patternnya, ketemu polanya. Oh, nek ketemu tadi ketika ada perkalian 20 berarti ada 0-nya, ini polanya seperti apa. Dari sana nanti kita ambil, berarti kita tinggal ambil 2 angkanya, angka 2 dikali 19-nya. Ini adalah abstraksi. Kita abaikan angka yang lain dulu. Ya, ketemu nanti kita jadikan dia algoritma. Selesai. Penyelesaiannya seperti itu ini. Tadi ada bawa nasi goreng? Ada. Banyak? Kok senang nasi goreng? Suka? Masak sih. Sudah bisa? Ya. Nah, ketika teman Anda bisa masak nasi goreng sendiri, sebenarnya dia sudah bisa menyelesaikan salah satu tadi masalah algoritma ini ya, berpikir komputasional. Kenapa? Karena nggak iso terbalik. Digoreng sih lagi didang segone kan nggak iso kan begitu ya. Ya. Contoh ini. Nah, ketika kita pengen buat nasi goreng, kita harus tahu cara bagaimana sih membuatnya kan begitu. Kita juga tahu bahan-bahannya, tahu ya? Nah, maksud cerita. Gawe ini piye? Enggak apa. Iya. Kemudian setelah dekomposisi kita akan kenali polanya, patternnya, ya polanya seperti apa. Ya, pola adalah objek kejadian yang dapat diberi nama. Jadi secara berulang tadi. Jadi kalau ini kasusnya kecil tadi hanya roti ya mungkin hanya bagian ini ya. Tapi nanti ketika kita sudah sering membuat roti setiap hari membuat roti maka polanya seperti ini. Oh berarti saya harus siapkan pagi dan seterusnya. Kemudian setelah kita temukan pola ini ya, kemudian kita abstraksikan ini ya. Kita sederhanakan persoalan kompleks tadi menjadi berfokus pada hal yang penting saja. Contoh tadi, ketika ada perkalian 20 kali 19, kita temukan polanya. Oh, kalau ada ketemu angka yang ping-pingane ono 0 burine, maka 0-nya dijikok C. Hal tadi kita susun menjadikan dalam sebuah algoritma. Ini ya. Jadi ketika tadi hal-hal itu kita pecah menjadi banyak tadi, dari sana nanti kita temukan polanya, kemudian kita susun dia menjadi sebuah algoritma. Ini nanti ketemu hasilnya. Ini kita selesaikan. Kita mulai dengan yang hal kecilnya kita pecah dulu, dijadikan yang kecil-kecil dulu, selesai agak membesar dan seterusnya. Ini contoh, ini ada sebuah kasus begini. Kamu agar nanti, ya kita abstraksi nanti, agar nanti bisa dibuat dalam 8 jam, berarti kamu butuh berapa loyang, berapa, ini kan kita. Jadi satu oven itu isinya 2 loyang. Oke, itu berarti dia bisa bekerja, ini ya. Nah, 2 loyang berarti dia bisa jadi 4. Satunya berapa? Berapa sama? 12 kotak satu loyang 12 bonus. Butuhnya sekarang 100 box. 100 box itu berarti berapa loyang? Kan yang dibagi. Ya kan?
kan berarti tinggal nambah loyangnya begitu, nambah ovennya begitu. Oh, nambah oven. Iya tuh. Iya kan begitu. Bisa satu. Iya. Ya kan? Makanya abstraksinya itu, dia selesai itu, nanti kita dalam satu oven dari berapa jam, berarti ketika ada abstraksi ketemu, oh saya butuhnya 2 oven, saya punya 3 oven, nah itu. Iya. Kasansu. Udah jadi belum? 5 menit lagi ya? 5 menit ya?